Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Broman, kembali lagi di Positif, podcast seru tapi inspiratif dengan saya Zulfa Hairunisa. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial khususnya dari Puskesmas Melintang, Kecamatan Rakui, Kota Pangkal Pinang. Halo Ibu Seni. Halo, selamat pagi. Terima kasih ya Bu sudah datang meskipun dadakan. Nah, kebetulan dari tim Puskesmas Melintang sedang melakukan pemeriksaan kesehatan lingkungan ya Bu terhadap di MAN 1 Pangkal Pinang. Zulfa mau ngobrol dikit-dikit nih Bu sama Ibu mengenai hal tersebut tuh apa aja Bu dalam melakukan pemeriksaan tersebut. Oke, baik, makasih. Selamat pagi ya teman-teman semua. Mungkin perkenalkan diri dulu. Saya Ibu Seni Pusiani, lengkapnya biasanya saya dipanggil Seni. Kebetulan kita bertugas di Puskesmas Melintang, Kecamatan Rakui, Kota Pangkal Pinang. Nah, di sini kita dan teman-teman tim itu bergerak di bagian kesehatan lingkungan. Nah, apa saja sih kesehatan lingkungan itu? Jadi kesehatan lingkungan itu semua yang mencakup tentang lingkungan. Nah, salah satunya kegiatan yang kita lakukan di MAN 1 Pangkal Pinang ini, yaitu inspeksi kesehatan lingkungan untuk sekolah. Nah, apa sih lingkup dari kegiatan ini? Jadi banyak sekali yang kami lakukan dalam kegiatan ini. Salah satunya itu kita melakukan pemeriksaan sanitasi dasar sekolah. Jadi sanitasi dasar sekolah itu ada air bersihnya, kemudian ada lingkungan sekolah, kemudian ada jambannya seperti apa, kemudian termasuklah makanan, minuman yang dijual atau diolah di kantin sekolah. Nah, jadi dari kegiatan ini sih banyak sekali hal positif yang bakal kita temukan. Salah satunya kalau tadinya di sekolah mungkin belum sampai atau belum memahami seperti apa sih standarnya sekolah yang sehat. Jadi sekolah yang sehat itu pastinya diawali dari isi yang ada di sekolah itu, baik itu lingkungannya, baik itu siswanya, baik itu gurunya harus dalam kondisi yang sehat dan kalau lingkungan itu bersih seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita inspeksi lingkungannya. Seperti tadi yang kita lakukan itu kita melakukan pemeriksaan di toilet, kemudian di dalam kelas. Nah, seperti dalam kelas itu kita melakukan pengukuran. Biasanya pengukuran ini kita menggunakan alat, itu biasanya namanya sanitarian kit ya, alat yang digunakan untuk mengukur. Ada dari kelembapan ruang di kelas, kemudian ada suhunya seperti apa, kemudian pencahayaan. Nah, tadi yang kita ukur itu ada suhu juga ya, suhu di dalam ruang kelas, karena parameter-parameter yang kita ukur ini akan ada pengaruhnya terhadap lingkungan dan anak-anak maupun guru yang mengajar di situ. Itu satu. Kemudian yang kedua, seandainya pencahayaan di dalam kelas itu tidak memenuhi standar Permenkes yang diharuskan untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, pasti akan ada efek sampingnya ke depannya, baik kepada anak maupun kepada guru. Jadi memang tidak secara langsung ya, tapi nanti akan ada efek, misalnya bisa mempengaruhi mata, bisa menyebabkan rabun seperti itu. Karena apa? Intensitas cahaya yang diserap oleh mata itu tidak mencukupi, tidak sesuai standar. Sementara anak harus fokus ke papan tulis itu ya. Kemudian di kantin juga ya, kantin sekolah. Jadi namanya sekolah sehat itu harus berangkat dari kantin sehat juga. Jadi seperti apa sih kantin yang sehat? Jadi kantin yang sehat itu memang kantin yang memenuhi standar Permenkes boleh mengolah, menjual, menjajakan makanan dan minuman kepada anak-anak. Nah, contohnya itu kita anjurkan kalau dari kita tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan lagi kantin itu menjual makanan minuman yang sifatnya kemasan. Kita tidak usah sebut merek ya, intinya yang namanya kemasan itu biasanya sudah ada kandungan bahan tambahan di dalamnya. BTP ya, namanya bahan tambahan makanan, seperti ada pemanis buatan, ada perisai, kemudian ada pewarna, ada pengawet, lengkap di situ. Nah, kenapa kita tidak anjurkan jual di sekolah? Karena anak sekolah ini kan cenderung makannya atau mengkonsumsinya setiap hari, karena kan setiap istirahat pasti ke kantin, pasti makan dan minum itu lagi. Nah, jadi dikonsumsinya secara terus menerus. Kasusnya ada efek sampingnya ke kesehatan ya, ke tubuh kita apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Memang tidak langsung ya, tapi lama-kelamaan. Misalnya kita konsumsi minuman yang sifatnya kemasan tadi, ternyata di situ ada kandungan ada siklamat, sakarin seperti itu. Nah, itu kita konsumsi secara terus-menerus, nanti ada penumpukan kadar gula yang buatan tadi di dalam tubuh kita.
Jadi lama-lama bisa memicu ke diabetes. Memang sih kasusnya jarang ya terjadi, tapi ada yang kasus anak di bawah umur itu terjangkit atau terkena diabetes. Itu kan karena pola makan tadi ya, pola hidup tadi itu salah satunya. Jadi untuk kantin sehat kita lebih menganjurkan dari pihak pengelola kantin maupun pihak sekolah untuk menjual makanan minuman yang sifatnya olahan yang lebih sehat, yang kandungan nilai gizinya ada. Jadi anak pun konsumsi bagus ya untuk kesehatan anak seperti itu. Jadi selain itu juga harapan kami dengan dilakukannya kegiatan ini ya, yang tadinya misalnya kondisi skor nilai untuk sekolahnya itu misalnya di bawah dari nilai yang kita harapkan, itu ada peningkatan, minimal bergerak ke arah yang lebih baik. Jadi seperti itu. Dan kendalanya apa? Kendalanya sih dalam biasanya kalau kami turun inspeksi seperti ini sih, terkadang dari pihak sekolah itu kadang belum terpapar. Apa sih inspeksi kesehatan lingkungan? Apa sih manfaatnya buat sekolah? Nah itu terkadang belum tahu, yang dikira kalau dari segi kesehatan ketika datang yaitu pemeriksaan ke anaknya, kemudian ke gurunya, lebih ke fisik ya, fisik anak. Seperti screening kayak gitu ya. Nah kalau ini kita fokusnya ke lingkungan. Karena apa? Anak mungkin sehat dari fisik, tapi kalau ketika lingkungan ataupun makanan minuman yang dia dikonsumsi tidak sehat, maka akan berimbas kepada anak. Otomatis efektivitas juga akan terganggu ya, baik dalam belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Terus kalau kegiatan kita yang dari Puskesmas Melintang itu yang ke sekolah-sekolah itu sangat banyak sekali ya. Contohnya kita biasanya ada kegiatan PKPR. Jadi PKPR ini lebih ke program kesehatan peduli kesehatan remaja gitu ya. Jadi lebih ke cash pro-nya. Seperti apa sih anak-anak yang mengarah ke remaja itu, mereka harus paham kapan mereka harus menjaga diri, kemudian pada saat mereka sudah mulai misalnya menstruasi, apa saja yang harus mereka persiapkan, kemudian seperti apa cara hidup sehat. Nah itu biasanya kita sampaikan, ada programnya. Kemudian selain itu juga ada program dari UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. Biasanya ada Trias UKS ya, pembinaannya lebih ke kesehatan anak-anak di sekolah, kemudian lingkungan sekolahnya, kemudian salah satunya ya UKS sekolahnya seperti apa itu. Kemudian ada juga screening ya. Screeningnya biasanya dilakukan pada setiap awal tahun ajaran baru ya. Jadi tujuan dari screening ini biasanya lakukan pemeriksaan lengkap oleh tim dokter sama teman-teman dari UKS. Nah biasanya ini dilakukan screening ini untuk mengetahui apakah anak-anak yang baru tadi ada penyakit bawaan atau mungkin ada indikasi yang mengarah ke suatu penyakit. Jadi setelah di screening ketika ditemukan bisa ditindaklanjuti seperti itu. Iya, jadi lebih kurang seperti itu sih ya program-program. Masih banyak lagi sih program. Jadi kalau program itu ada yang dari segi promosi, kemudian ada yang edukasinya. Kalau promosinya biasanya ada sosialisasi ya dari teman-teman dari Puskesmas. Itu contohnya kita ada upaya misalnya pencegahan DBD, malaria, kemudian PHBS-nya sekolah. Itu banyak sekali yang bisa teman-teman ambil ilmunya dari teman-teman di Puskesmas, teman-teman kesehatan. Kalau Zulma mau nanya nih terkait dari salah satu yang Ibu sebutkan tadi, Zulma mau nanya mengenai menstruasi. Misalnya hal-hal apa yang perlu dipersiapkan ketika mau mendekati hari menstruasi ya. Kalau sebagai perempuan, remaja-remaja tuh memang harus wajib ya mengkonsumsi obat penambah darah tablet. Memang harus wajib secara rutin atau apa. Soalnya Zulfa ada nih dengar dari teman-temannya Zulfa sering membahas itu, juga ada teman-teman Zulfa yang mungkin entah dia mendengar informasi dari mana, dia bilang takut kalau misalnya mengkonsumsi itu ya secara rutin karena takut menyebabkan apa nanti efek sampingnya kayak gitu ya, ke dalam kandungannya nanti kalau misalnya udah nikah atau apa. Iya. Jadi menstruasi ini sebenarnya suatu siklus ya, siklus yang pastinya dialami oleh remaja perempuan ketika kita sudah memasuki masa menstruasi, kan ada umurnya gitu. Nah, hal-hal yang kita perlu kita siapkan itu apa? Selain kita mungkin sudah ada pembekalan juga dari orang tua ya, kemudian kalau kita menstruasi kita harus seperti apa. Nah, kalau dari segi kesehatan yang otomatis kita wajib memang mengkonsumsi tablet tambah darah tadi. Karena tujuannya apa? Karena menstruasi ini kita kan mengeluarkan darah ya, seperti itu ya. Jadi darah yang keluar tadi harus
diganti, dalam artian jangan sampai kita itu mengalami kekurangan sel darah merah di dalam darah kayak gitu. Makanya kita harus konsumsi tablet FE tadi, tablet besi tadi. Karena apa? Kalau kita nggak konsumsi sementara kita mengeluarkan darah melalui menstruasi, itu kita bisa anemia. Jadi anemia ini penyakit yang disebabkan oleh kekurangan sel darah merah ya, darah kayak gitulah. Nah, jadi itu nanti efeknya apa? Jadi ketika dia belajar otomatis kan bawaannya lemes, nggak semangat, pasti ada pengaruh ke situ. Kemudian dari segi kesehatan anaknya juga pasti tidak akan produktif. Dan nantinya ketika dia pun memasuki usia setelah remaja kemudian menikah dengan kondisi fisik yang sering anemia, sering kekurangan darah, sangat mempengaruhi kesehatan sekali. Karena apa? Nantinya bisa mengakibatkan kekurangan gizi juga kepada anaknya. Karena apa? Ibunya dalam kondisi yang tidak fit ketika dia nantinya mengandung, seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang akan muncul dengan adanya atau masalah anemia yang dialami oleh remaja. Jadi memang sedini mungkin kita harus tegak. Jadi apa sih programnya dari teman-teman puskesmas? Makanya itu ada rutin ya dibagikan tablet FE, tablet tambah darah untuk remaja putri itu tujuannya seperti itu. Kalau untuk waktunya tuh kapan untuk dikonsumsinya? Jadi kalau waktu konsumsi, kalau sekarang ada program rutin ya pembagian tablet FE setiap bulan kan ya, setiap bulan. Jadi karena memang jadwal menstruasi anak-anak ataupun kita kaum perempuan kan biasanya setiap bulan. Jadi memang kalau bisa sebelum pada saat kita menstruasi itu dikonsumsi, jadi setiap bulan. Makanya itu dibagikan programnya pun setiap bulan. Itu jadi sebelum kita menstruasi kita juga sudah konsumsi. Jadi kan mencegah tidak terjadinya kekurangan darah tadi. Kalau misalnya terkait tentang telat datang bulan, 2 bulan, ke 1 bulan, itu Bu, itu efeknya apa gitu ya, disebabkan oleh apa? Jadi sebenarnya itu lebih ke tergantung ada hormon juga ya. Jadi kan ada hormon. Cuman kan normalnya sih biasanya rutin setiap bulan. Setiap bulan kita pasti mengalami menstruasi. Tapi ketika ada yang mungkin setelah 2 bulan kemudian menstruasi, kemudian tidak menstruasi lagi, jadi jangan dianggap sepele juga. Jadi kita perlulah konsultasi ya, konsultasi ke dokter mungkin yang lebih paham atau ke bidan wilayah tempat. Mungkin bisa saja kita ada pengaruh lain yang ada di situ. Cuman ketika itu normal setiap bulan berjalan ya nggak apa-apa kayak gitu ya. Intinya apapun itu yang ketika tubuh kita merasa itu menjadi kendala, ya kita wajib konsultasi. Jangan sampai sudah terjadi baru kita berusaha mengobati seperti itu. Oke, Bu. Balik lagi ke awal, Zuhra mau nanya nih Bu, selama Ibu melakukan pemeriksaan tersebut di setiap sekolah, pastinya Bu ada kendala yang permasalahan yang kerap ditemui dong ketika melakukan tersebut, yang mungkin sulit untuk diselesaikan oleh tim puskesmas tuh apa aja sih Bu? Kalau misalnya berhadapan dengan siswa-siswi Ya. Oke, kalau kita program kesehatan lingkungan ini lebih bersinggungan ke lingkungan sekolahnya, terus lebih ke mungkin ke penanggung jawab sekolah ya. Nah, cuman kendala kita di sini terkadang saran-saran rekomendasi yang kita berikan hasil temuan dari inspeksi itu tidak semuanya bisa dilaksanakan atau dilakukan perbaikan oleh pihak sekolah. Karena apa sih? Karena terkadang terkendala dari biasanya ya itu kembali lagi ya, mungkin tidak tersedianya anggaran, biaya. Karena kan biasanya kalau lingkungan ini lebih sifatnya ke bangunan. Jadi ke bangunan fisik, misalnya jumlah toilet yang tidak seimbang antara siswa dengan toilet yang tersedia. Nah, itu kan harus ada penganggaran ke depannya seperti itu. Kemudian misalnya seperti di kantin ya, kayak seperti di kantin misalnya mungkin pengelola kantinnya sedikit mengeluh ketika mereka tidak menjual makanan minuman yang sifatnya kemasan seperti Indomie dan sebagainya. Itu anak-anak ternyata minatnya kurang, sehingga income bagi mereka pun berkurang. Nah, itu kendala bagi mereka, kami susah kalau nggak jual kayak gini Bu. Nah, sementara tantangannya mereka disuruh mengarah ke yang jajanan yang sehat ya. Nah, itu jadi kendalanya di situ, dilemanya pihak sekolah juga di situ. Jadi cuman kan secara tidak langsung kita nggak bisa juga membiarkan itu terus menerus terjadi, kan kita kan semakin kita tahu, semakin kita paham, kita semakin gimana ya, semakin takut gitu melakukan itu. Kalau kita tahu itu pasti ada efek samping ke depannya. Itu sih kalau untuk dari sekolah rata-rata menerima, hanya saja mungkin tidak semua sekolah begitu terpapar apa sih maksud dan tujuan dari kegiatan ini kayak gitu.
Tapi ketika mereka nanti mengikuti suatu kegiatan, contohnya lomba sekolah sehat atau ada penilaian sekolah sehat, jadi mereka sudah terpapar, sudah tahu lah ternyata hasil inspeksi eksternal dari Puskesmas Melintang itu ada loh manfaatnya, ada loh ibaratnya ininya ya, income-nya bagi sekolah kayak gitu. Karena kadang-kadang kita yang di dalam itu nggak kelihatan ya apa sih kurangnya sekolah kita, apa sih yang perlu kita perbaiki. Tapi ketika orang dari luar masuk kan mereka kan bisa menyampaikan sesuai apa yang mereka lihat kayak gitu. Tapi kalau kita sekolah, ini masih bagus ya udahlah kayak gitu. Kalau dari kita kan, realnya seperti ini, tanda Permenkesnya seperti ini, mohon diperbaiki sesuai dengan saran yang kami rekomendasikan. Idealnya sekolah itu dikatakan sehat tuh seperti apa, Bu? Idealnya sih kalau dari kita kan inspeksi itu kan ada cakupan sanitasi dasarnya ya. Cakupan sanitasi dasarnya contohnya tersedianya air bersih yang cukup untuk kegiatan di sekolah, kegiatan belajar mengajar. Kemudian lingkungan sekolahnya ya otomatis harus bersih, rapi. Kemudian selain itu tidak terdapat jentik juga di sekolah. Iya, kemudian upayakan sih kalau bisa sih tidak menghasilkan sampah plastik. Nah, itu kenapa di kantin juga kita anjurkan tidak menjual makanan minuman kemasan. Selain ada efek kesehatan juga menimbulkan penumpukan sampah plastik. Nah, selain itu juga mungkin tidak ada ya kegiatan yang namanya baik itu petugas sekolah, baik itu guru maupun anak, tidak ada kegiatan yang namanya merokok di dalam lingkungan sekolah. Itu salah satu syarat juga ya. Kemudian apa? UKS-nya jalan. UKS-nya jalan. Jadi kan penerapan PHBS, 10 PHBS sekolah. Jadi 10 PHBS sekolah itu banyak sekali ya. Salah satunya mungkin kegiatan menimbang berat badan rutin di UKS itu kan harus rutin dilakukan, biasanya ada seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang perlu kita terapkan di sekolah agar kita bisa menjadi sekolah sehat. Nah, ini bukan hanya dilakukan pada saat ada penilaian saja, memang harus rutin dilakukan setiap hari. Jadi memang kondisi lingkungan sekolah itu membuat siswa itu merasa nyaman. Kalau bisa menjadi rumah kedua bagi siswa, jadi siswa merasa nyaman di sekolah. Seperti itu. Bu, jadi berarti banyak hal ya yang harus dilakuin dalam warga-warga sekolah juga, atau apapun dilakuin tuh di sekolah biar jadi sekolah mungkin yang lingkungannya sehat, baik dari makanannya atau segi-segi kebersihannya juga. Nah, yang sulit itu kan di dalam meningkatkan mutu di sekolah itu, merubah perilaku hidup warga sekolah yang mungkin kalau jajan di kantin itu terbiasanya tuh dari kecilnya tuh makan makanan yang cepat saji. Yang dari kecil kalau misalnya tuh minuman kemasan yang just juice gitu loh, Bu, yang warna-warni, ada ya pemanis tambahannya juga. Gimana sih, Bu, kalau misalnya kita untuk merubah kebiasaan yang mungkin tuh dianggap sepele sama semua orang, ya apalagi terbiasa itu kan dari kecil, Bu, mengubah kebiasaan itu tuh jadi buat berhenti minum minuman yang kayak gitu tuh, karena kan seperti yang Ibu bilang tadi tuh pasti ada dampaknya ke depannya nanti. Ya, boleh, Bu? Oke. Jadi yang namanya mengubah perilaku itu kan memang hal yang paling susah ya. Lebih baik kita misalnya melakukan kegiatan misalnya membangun dalam kondisi misalnya membangun bangunan fisik kayak gitu ya, lebih cepat. Tapi kalau mengubah perilaku manusia yang sudah menjadi suatu kebiasaan itu memang agak sedikit rumit ya. Tapi memang ya itu tadi tugasnya kita juga dari petugas kesehatan ini, salah satunya contoh mengubah perilaku masyarakat dari yang tidak baik menjadi baik. Misalnya dari menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Nah, caranya misalnya seandainya dari tadi misalnya dari kecil sudah terbiasa nih mengkonsumsi makanan minuman yang sifatnya siap saji, baik itu di rumah maupun di sekolah, karena ngerasa yang siap saji itu lebih praktis. Terus dari segi rasa memang terkadang lebih nyaman ya, lebih enak ya gitu ya. Gimana sih cara kita mengubahnya? Kalau di sekolah, yang pertama makanya tadi kita arahkan ke pengelola kantin, petugas kantin, juga ke pihak sekolah, kita sampaikan makanan minuman apa saja sih yang tidak dianjurkan untuk dijual di sekolah. Nah, itu salah satu cara mengubahnya. Tapi ketika kita mengubah dari anaknya langsung, sementara di sekolah, di kantin masih menyediakan itu, ya kecil kemungkinan untuk terjadi perubahan. Karena apa? Toh di sana masih disediakan. Nggak mungkin 1 kali 24 jam guru itu bisa mengawasi anak tersebut. Nggak mungkin kan ya? Kecuali kesadaran dari diri kita sendiri. Nah, itu satu. Jadi
pola penerapan di sekolahnya yang diubah. Jadi berarah. Nanti setelah di kantinnya tidak disediakan, otomatis kan anak akan berpikir nih akan memakan atau mengkonsumsi makanan yang tersedia yang disajikan di kantin, atau mungkin bawa bekal dari rumah, mungkin lebih sehat. Itu satu. Nah yang kedua, selain itu juga ada edukasi, dilakukan edukasi kemudian dari petugas kesehatan. Selain itu anak juga harus belajar hal yang positif. Jadi zaman sekarang media sosial itu sudah sangat canggih ya. Apapun yang kita tanyakan di link di Google itu akan muncul jawabannya. Jadi kita manfaatkan untuk hal-hal positif, kita searching. Ketika kita mengkonsumsi ini terlalu berlebihan, apa sih efek sampingnya? Jadi semakin kita tahu akan semakin takut. Tapi ketika kita tidak tahu, kita anteng ya, kita konsumsi terus-menerus, ya udah itu nyaman. Sementara di tubuh kita kan lama-lama kan ada masanya, dia menampung, dan akan ada masanya juga nanti akan ada dropnya kayak gitu. Iya, nah yang paling harus ditekankan ya, kembali lagi ke niat ya. Percuma dari sekolah menerapkan, kemudian dari rumah menerapkan, tapi kalau dari kita pribadinya nggak ada niat ya susah. Jadi kembali lagi, jadi semua faktor tadi harus mendukung. Dari pihak sekolah mendukung, kitanya punya niat, dari rumah pun kita membiasakan pola hidup sehat kayak gitu. Karena memang susah ya Bu ya? Iya. Kayak gitu. Iya, namanya perilaku tuh paling susah. Jadi yang namanya perilaku ini, padahal perilaku inilah yang paling berpengaruh terhadap kesehatan gitu. Karena perilaku pola hidup kita ya bisa mempengaruhi kesehatan kayak gitu. Makanya Bu banyak tuh apa ya, pepatah atau kalimat yang sering juga dengar tuh, kalau sehat itu mahal. Iya, benar. Karena apa? Seseorang buat sehat itu kalau nggak dari membiasakan diri kan nggak akan terjadi. Nah, ketika sudah sakit, untuk kembali sehat itu kan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit ya. Apalagi penyakit-penyakit yang ditimbulkan misalnya dengan mengkonsumsi makanan minuman kemasan yang sifatnya junk food. Sekarang kan banyak sekali kita temukan penyakit-penyakit yang mungkin zaman dahulunya itu nggak ada, tapi sekarang muncul, ada kelenjar lah, kemudian ada kemudian seperti tumor, kanker. Kenapa? Karena pola hidup kita tadi nggak sehat. Jadi kebanyakan memang penyakit-penyakit seperti ini ditimbulkan oleh misalnya kebiasaan kita mengkonsumsi makanan minuman yang tidak sehat. Seperti itu. Apa sih Bu kira-kira program yang sudah dicanangkan oleh Puskesmas Melintang untuk peningkatan kualitas kesehatan anak-anak Bu? Di sekolah ya. Di sekolah. Jadi program yang sudah dicanangkan kalau kita di kesehatan itu biasanya setiap akhir tahun itu selalu menyusun rencana usulan kegiatan. Jadi kegiatan yang akan kita lakukan di tahun berikutnya itu sudah kita susun di tahun sebelumnya. Jadi kalau integrasi antar program, itu lintas program itu banyak sekali program yang dicanangkan. Itu salah satunya tadi sudah saya sebutkan, itu kita ada program screening ya, screening yang dilakukan di setiap tahun ajaran baru. Nanti pasti bakal ketemu ini di awal anak-anak didik baru masuk, itu pasti kita lakukan screening ya, pemeriksaan fisik anak, itu biasanya itu satu. Kemudian ada program PKPR, program kesehatan peduli remaja ya. Jadi nanti ini program ini tujuannya mengedukasi anak-anak remaja apa saja sih kenakalan-kenakalan remaja yang sering terjadi di sekolah dan bagaimana upaya mencegahnya. Kemudian nanti bakal ada biasanya ada kader kayak gitu ya, kader PKPR namanya. Jadi nanti anak-anak kader ini dilatih, kemudian dibina untuk melakukan edukasi kepada teman-temannya. Jadi ketika teman-temannya punya masalah terhadap dirinya pribadi maupun lingkungan sekitar, itu yang bisa mempengaruhi kesehatannya ataupun mentalnya, itu nanti bisa konsultasi sama teman-teman itu. Kemudian program ini juga yang kita lakukan ya, program inspeksi kesehatan lingkungan sekolah yang tadi mencakup pemeriksaan kondisi lingkungan sekolahnya, kemudian juga air bersihnya dan semua yang parameter-parameter yang ada di sekolah. Selain itu juga biasanya ada program-program promosi ya, promosi dan edukasi. Nah ini biasanya dilakukan oleh teman-teman Promkes. Biasanya kalau dulu sih rutin setiap sekolah itu ketika ada orientasi ya, orientasi anak-anak baru, itu boleh loh teman-teman dari sekolah memberikan surat masuk ke puskesmas untuk minta dilakukan edukasi atau promosi terkait kesehatan. Itu salah satunya. Dan mungkin banyak lagi program-program lain. Oh iya, biasanya ada pembagian tablet tambah darah, kemudian pembagian obat ini cacing, sampai nggak ya di anak SMA? Sampai Bu. Sampai kan ada juga, itu biasanya setiap bulan
Februari dan bulan Agustus. Itu sih program-program yang seingat saya yang masuk ke sekolah yang rutin dilakukan. Dan ada juga kegiatan pembinaan ya, pembinaan dilakukan oleh teman-teman UKS. Ini biasanya rutin integrasi antar program, itu contohnya program Promkes, kemudian ada Gizi, ada UKS, kemudian ada teman-teman dari kesehatan lingkungan. Gitu. Terkait tuh, juga mau nanya juga Bu. Waktu beberapa bulan yang lalu ada nih salah satu puskesmas yang datang ke sekolah ini untuk memeriksa kayak pengambil darah Bu. Ngambil darah. Oh iya, biasanya itu untuk pemeriksaan HB. HB itu hemoglobin darah, jadi nengok sel darah merah. Itu tujuannya tadi agar tidak terjadi anemia kepada remaja. Biasanya anak perempuan ya sasarannya ya. Ya itu tadi. Jadi memang sudah kita deteksi secara dini, jangan sampai nanti ke depannya misalnya remaja kita itu ada yang anemia, karena nanti kalau sudah ada remajanya anemia, kemudian di rumah tangga, nanti kasihan kan di saat dia misalnya melahirkan punya anak, otomatis anaknya tadi akan ada gangguan kesehatan karena kondisi ibunya yang tidak fit seperti itu. Gangguan kesehatan terhadap anak itu seperti apa Bu? Banyak sih, contohnya misalnya anak yang lahir dengan kondisi BBLR, jadi berat badan bayi itu lahir di bawah normal, otomatis kan ketika berat badannya sudah tidak normal kan akan ada efek-efek lain yang timbul ya, seperti itu ya. Mungkin lebih detailnya kan dokter yang lebih paham ke situ ya, mungkin itu. Baik Bu, ini terakhir Bu, pesan untuk seluruh anak-anak di MAN 1 Pangkal Pinang dan juga untuk pendengar di broadcasting MAN 1 Pangkal Pinang itu apa Bu? Oke, pesannya sih yang pertama khususnya untuk anak-anak MAN 1 Pangkal Pinang ya. Kalau dari hasil yang kita lihat ya, yang kita inspeksi di lingkungan sekolahnya sih, setidaknya dengan adanya podcast ini ya, semakin paham ya. Ternyata makanan minuman yang tersedia, misalnya yang kondisi sekarang itu ternyata tidak menyehatkan, akan menimbulkan efek atau dampak ke depannya kalau kita konsumsi secara terus-menerus. Nah, yang seperti ini kan kalau sudah paham ya, bertahap dikurangi, lama-lama kalau bisa dihilangkan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin nanti akan merugikan kesehatan, itu satu. Yang kedua mungkin lebih ditingkatkan lagi ya PHBS sekolahnya, contohnya kebersihan lingkungan sekolah, kemudian kegiatan-kegiatan yang positif lah yang banyak dilakukan. Contohnya kebersihan sekolah itu nggak harus menjadi tanggung jawab penjaga sekolah atau bagian bersih-bersih di sekolah, tapi sebenarnya itu menjadi tanggung jawab kita semua yang ada di lingkungan sekolah. Jadi tanggung jawabnya guru, tanggung jawabnya anak-anak semua, kemudian tanggung jawabnya yang jaga sekolah. Jadi kalau semuanya ikut merasa bertanggung jawab terhadap sekolah, lingkungan sekolah ya, insya Allah akan tercapai yang namanya sekolah sehat itu, seperti itu. Itu ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu sudah menyempatkan hadir di sini teman. Terima kasih Bu Sejak. Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. konten berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen dan juga share-nya. Oke, saya Zulfa Nisa, pamit undur diri.